Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan ya Ahilman, pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan ketiga dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Ustadz, saat ini saya sedang di awal kehamilan. Sebenarnya saya agak tidak menginginkan kehamilan ini dikarenakan kondisi kehidupan keluarga yang sedang sulit. Apakah saya berdosa Ustadz jika merasa tidak senang akan kehamilan yang sedang dianugerahkan Allah kepada yang bersangkutan? Iya, harusnya jangan membenci takdir Allah. Anak itu rezeki. Ya. Anak itu nikmat, anak itu titipan dari Allah. Ketika ibu diizinkan oleh Allah untuk hamil, berarti sebenarnya Allah sedang menyiapkan rezeki untuk kita. Gitu. Jangan gara-gara urusan ekonomi kemudian membuat kita menjadi merasa bahwa ini bukan takdir yang baik untuk kita hamil sekarang. Jangan. Karena setiap anak itu bawa rezekinya masing-masing. Boleh jadi dengan hadirnya anak ini, Allah sedang menyiapkan kebaikan-kebaikan untuk kita. Ya dosanya bukan karena hamilnya, tapi dosanya karena kita membenci takdir Allahnya. Makanya ridho dengan takdir itu adalah ibadah yang paling tinggi tuh. Jadi ibadah yang paling tinggi itu adalah saat kita ridho menerima segala ketentuan Allah. Dan itu penting untuk kita hadirkan. Maka jangan sampai membenci segala ketentuan Allah. Jadi kiatnya memang harus ya udah diterima, dijalani, gitu ya. jadi dirawat dengan baik, karena itu adalah potensi rezeki yang sedang Allah siapkan buat kita. Dan ketika kita ridho dengan apa yang Allah takdirkan, Allah ridho dengan kita. Dan jika kita benci dengan takdir Allah, maka Allah pun benci dengan kita. Maka kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, belajar ridho dengan ketentuan Allah. Gitu. Kalau ada ketakutan misalnya, itu tadi karena mungkin kondisi ekonomi atau ya, faktor apapun yang sedang mengganggu ya Hilman, aduh nanti gimana rezekinya, ya ampun, kondisi ekonomi juga sulit gitu. Anak kan juga kebutuhannya banyak, tuh gimana ya, ketakutan itu kan biasanya kalau hamil tuh lebih sensitif ya. Ya itu wajar, manusiawi ya. Tapi kan kalau kita takut ya balikinnya ke Allah gitu. Ya Allah, semut di dalam gua yang hitam saja sudah Engkau tetapkan rezekinya. Ya apalagi anak yang akan lahir ini gitu. Ya kenapa kita harus takut? Dalam surat Hud ayat 6 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang melata pun selama dia hidup di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Berarti apa yang kamu takutkan dengan rezeki daripada anak yang akan dikandung ini yang lahir ini? Saya kira bab itunya tidak harus kita perdebatkan lebih tebal gitu. Yang perlu kita tebalkan adalah bagaimana cara kita menerima segala ketentuan Allah dengan penuh kelapangan, itu aja sih. Jadi ada mungkin doa khusus atau mungkin amalan yang bisa dilakukan ya untuk itu tadi gitu, menghilangkan rasa misalnya aduh nggak pengen atau nggak seneng nih dengan kehamilan itu, yang mungkin bisa diamalkan oleh pemirsa. Ya bisa baca ya kan, salah satu yang kita bacakan salah satunya adalah karena kita pengen keluar dari kesulitan ini kan. Gimana caranya biar Allah nunjukin jalan keluarnya? Kita bisa baca surat Al-Kahfi ayat 10. Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina, ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami min ladunka, dari sisimu rahmat, kasih sayang. Mudah-mudahan ini yang dikandung dari rahmat dari Allah. Jadi selalu berprasangka baik semuanya. Ya, wa hayyi lana min amrina rasyada, dan sempurnakan untuk kami dari sisimu ya Allah rasyada, jalan keluar. Jadi sesulit apapun keadaan ini, selama ada Allah membantu kita akan selesai. Maka yang paling penting libatkan Allah. Ya kalau kita mikirin logika kita mah gak nyambung tuh. Iya. Aduh nanti gimana? Belum lagi misalnya usia udah begini, gaji suami segini, saya juga ya capek. Tapi kan kalau Allah mah kan maha berkehendak. Jadi Allah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rezeki. Jadi kuatkan hati, Allah tuh kalau ngasih kayak gini juga pasti ada hikmah ya, pasti ada rezekinya si anak. Dan pasti ada jalan yang diikutkan juga gitu. Pasti, Masya Allah. Mudah-mudahan Ibu bisa menjawab kekhawatiran, bisa sedikit melapangkan hati yang sempit ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini dari Bapak Taufik Bahtiar di Bogor. Ustadz, apakah kesabaran seorang muslim itu ada batasnya? Jika ada, sebenarnya batasnya sampai mana? Ya, kesabaran itu tidak ada batasnya. Ini poin. Yang ada batasnya adalah kemampuan kita bersabar. Kenapa sabar nggak ada batasnya? Karena pahala sabar pun bigorin hisab, tidak ada batasannya. Jadi pahala sabar itu sangat besar, saking tidak ada batasnya. Disitulah digambarkan bahwa yang namanya kesabaran tidak ada batasnya. Yang ada batasnya apa? Kemampuan kita bersabar. Nah gimana biar kita bisa pada level sabar terbaik? Maka
kalimat sabar dalam Al-Quran itu disambungkan dengan kalimat sholat. Oke, sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-sholah innallaha ma'as sabirin. Artinya kalau kita pengen punya sabar yang kuat, belajar sholat yang benar. Sholatnya dibenerin dulu ya berarti ya. Karena orang yang sholatnya benar, berarti dia sabar. Oke. Iya dong. Iya. Kalau dia nggak sabar, nggak mungkin dia sholat. Jadi maksudnya gimana Ustadz? Sabar tuh butuh kesabaran. Sholat tuh butuh kesabaran. Maka sholat dan sabar adalah dua mata uang yang saling berkesinambungan yang tidak bisa dilepaskan. Nah, kriteria sholat yang benar itu berarti yang seperti apa? Maksudnya kita harus gimana menghadirkan apa kita gitu dalam sholat? Ada namanya tumakninah. Tumakninah, oke. Tumakninah itu bagaimana setiap gerakan, setiap bacaan, setiap yang kita hadirkan dari sholat itu benar-benar dijaga dengan penuh ketenangan. Dari wudunya, dari gerakannya, dari bacaannya, dari doanya. Itu perlu kita pikirkan. Itu namanya tumakninah. Tenang. Jadi gitu ya. sholat tuh kayak healing gitu buat kita. Iya. Ya. Aduh, harusnya Sholat seperti itu itu kayak sih. kita benar-benar kembali menemukan ketenangan dan kedamaian dalam hidup. Dan Allah kasih 5 kali dalam sehari. Iya. Menunjukkan begitu luar biasanya kehidupan kita, sulitnya. Maka Allah minta kita untuk balik sama Allah dalam sholat. Maka perhatikan, semua isi dalam bacaan Fatihah misalnya itu kan curhat kita sama Allah tuh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Artinya gini, kalau hari ini ada yang menyakitiku ya Allah, aku akan baik-baik saja karena ada Engkau yang maha pengasih maha penyayang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagimu Tuhan semesta alam. Hilang kesombongan, hilang keangkuhan. Karena Tauhid semua di situ. milik Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Engkau yang maha pengasih maha penyayang. Malik Yaumiddin, Engkau Tuhan yang di hari pembalasan, penguasa segala alam. Iya karena butuh iya karena saya ini Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku minta tolong gitu kan. Iya sebenarnya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Kata Allah tuh mungkin jalan yang mana? Kita jawab lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sih sebenarnya kayak ya kan kayak kita cerita, kayak kita cerita kan. Itu tuh sebenarnya kalau kita hayati benar-benar itu sudah menenangkan. Dalam sekali, dalam sekali. Masya Allah. Makanya ada orang yang terlelap saking dalamnya apa yang dia baca, saking dalamnya apa yang dia gerakkan dalam sholat. Lama orang sholat itu. Ada kan? Sujudnya bisa lama, rukunya sampai bunyi gitu kan? Ntar ada orang juga di belakangnya, lagi ada masalah nih sholat. Ya, gitu, paling begitu kan. Sindirannya. Tapi memang perlu penghayatan, bahkan memang harus dihadirkan ya. Ya istirahatkan hatimu dengan sholat. Oke, istirahatkan hatimu dengan sholat. Masya Allah. Tempat healing terbaik. Tempat healing terbaik dan tempat mencari solusi terbaik sebenarnya. Pasti sholat. Tapi Rasulullah memang setiap kali beliau gundah sholat. Iya, bahkan kan kalau kita bicara dari awal sejarah, ketika sholat disyariatkan kepada Nabi SAW, ya kan, walaupun pada zaman Nabi sebelumnya juga ada sholat, hanya mungkin beda caranya. Tapi yang paling letterlux ketika Nabi Isra Mi'raj, kan pulangnya itu dikasih syariat perintah sholat. Nah, jauh sebelum itu latar belakang Isra Mi'raj itu kan selasnya adalah menghibur diri Nabi. Betul. Karena Nabi mengalami kesedihan yang luar biasa. Nah, ini kan poin. Kalau lagi sedih, lagi galau, lagi gelisah, ya udah sholat. Nabi aja waktu lagi sedih sama Allah diajak jalan-jalan, sholat kan gitu. Pada akhirnya. Kita gitu loh. Maksudnya Nabi aja tuh caranya begitu loh. Iya. Sekelas Nabi. Kalau kita enggak tuh rasanya kita mau cari jalan yang seperti apa gitu loh Ahilman ya. Masya Allah menarik sekali. Ahilman kita harus jeda dulu. Kita lanjut ke segmen berikutnya. Masih ada pertanyaan yang harus dijawab. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini.